sampai hati disuruh diusir keluar ya guys ya, disebabkan gara-gara hanya menggunakan bahasa Indonesia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, kepada kalian, kepada teman-teman, sahabat-sahabat Angkel, rakan-rakan semua yang tengah menonton, Angkel mendoakan supaya anda berada di dalam kondisi sehat walafiat, sentiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan membuat satu video reaction berkenaan tentang penggunaan bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia guys, dengan tajuk dan judulnya yaitu Culture Shock di Indonesia dan Malaysia, Q&A tentang jurusan bahasa Melayu Indonesia di Korea guys. Dan ini merupakan daripada channel yaitu channel Yuna Nuna guys. So guys, jangan lupa berikan dukungan kalian dengan cara like, comment, share dan juga subscribe, disebabkan di dalam channel beliau ini banyak perkara-perkara menarik yang dikongsikan tentang di antara negara Indonesia terutamanya lah. Dan pada kali ini guys, kita akan sama-sama lihat bagaimana mereka membandingkan di antara bahasa Indonesia dan juga Malaysia. Tanpa melengahkan masa guys, membahas basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Jadi aku tuh tiba-tiba diusir. Hah? Aku disuruh keluar. Di jalan pulang ke asrama tuh aku nangis terus. Wah. Kenapa diusir guys? Halo teman-teman, selamat datang di channel Yuna Nuna. Aku Yuna dan aku orang Korea yang belajar bahasa Indonesia. Orang Korea guys. Tapi sebenarnya jurusan aku adalah jurusan bahasa Melayu dan Indonesia. Oh. Jadi kemarin aku baca di komen banyak yang tanya kayak gini. Baik. Apakah di jurusan kamu belajar bahasa Melayu juga enggak? Kamu bisa bahasa Melayu enggak? Terus pernah ke Malaysia, tapi kenapa lebih akrab sama teman-teman Indonesia? Punya teman-teman Malaysia juga enggak? Ya kayak gini. Jadi tentang pengalaman aku waktu di Malaysia banyak yang tanya. Jadi hari ini aku mau jawab tentang itu. Baik. Jadi hari ini aku siapin 3 part, 3 bagian. Jadi yang pertama adalah culture shock di Indonesia dan Malaysia. Jadi Culture aku kan shock udah di pernah Indonesia dan di Malaysia. Malaysia dan pernah ke Indonesia juga sering kan. Jadi menurut aku orang Korea, apa perbedaannya antara Indonesia dan Malaysia? Apa perbedaannya? Terus yang kedua adalah, apakah Yuna kamu bisa bahasa Melayu enggak? Kalau di jurusan kamu belajar bahasa Melayu juga enggak? Nih. Terus yang Rupa-rupanya guys ya, saya sangka selama ini Yuna Nuna nih dia hanya mempelajari bahasa Indonesia guys. Ternyata beliau juga mengambil jurusan bahasa Melayu, belajar bahasa Melayu, bukan setakat bahasa Indonesia guys. Rupa-rupanya baru saya tahu guys ya. ketiga adalah, kenapa aku lebih memilih Indonesia sebagai sahabat daripada Malaysia? Apakah punya teman-teman Malaysia juga enggak? Jadi hari ini ceritanya ya bakalan ya seru juga. Jadi teman-teman stay tune. Yang pertama adalah perbedaan budaya antara Malaysia dan Indonesia, semacam culture shock ya teman-teman. Jadi aku di sini mau bahas 3 soal. Oke, 3 soal hal yang bikin aku kayak kaget gitu. Yang pertama adalah bahasa. Jadi sebelum aku ke Indonesia dan Malaysia, aku udah kuliah 1 tahun dan aku udah belajar sih yang dasar-dasar, tapi kayak ngomongnya nggak begitu lancar, ya biasa aja gitu kan. Biasa aja. Pas aku ke Indonesia, karena teman-temannya semuanya pakai bahasa Indonesia, jadi aku juga walaupun nggak bisa ngomong lancar dan dengarnya juga kayak kurang paham, tapi aku tuh selalu ya lingkungan aku kan memang ya semuanya orang Indonesia kan, jadi aku tuh lumayan latihan bisa dengar gitu, cukup pengalamannya. Habis itu aku ke Malaysia ya. Jadi aku kan ke McDonald, terus aku pesan dalam bahasa, tapi itu orangnya nggak ngerti apa yang aku ngomong, tapi dia tuh jawabnya ya pakai bahasa Inggris kan, jadi ya udah aku juga pakai bahasa Inggris. Nah habis itu kan aku
ke Subway atau kemanapun kalau mau pesan aku pakai bahasa hampir semuanya nggak bisa ngerti. Nah ternyata di Malaysia tuh ada banyak tenaga kerja asing, jadi mereka tuh bukan orang Malaysia, jadi emang nggak bisa ngerti bahasa Malaysia. Dan emang kalau di Malaysia tuh kayak lebih nyaman pakai bahasa Inggris gitu teman-teman. Jadi waktu itu aku agak aneh sih, kenapa sih aku udah di Malaysia tapi kalau pakai bahasa Melayu nggak bisa ngerti gitu. Nah ternyata emang ya ada alasan yang kayak gitu. Terus yang kedua adalah makanan. Waktu di Indonesia kan teman-temanku yang di kos selalu beliin kan dari luar, biasanya ya di apa ya, di pinggir jalan atau ya tempat-tempat yang enak yang mereka udah tahu dekat kampus gitu. Jadi aku tuh ya selalu makan yang makanan Indonesia banget gitu, yang local food. Wow, Nah, ada Indomie, waktu guys. aku ke Malaysia kan aku tinggal di asrama. Oke. Dan di kantinnya asrama itu juga ada kayak ya nasi goreng, mie goreng kayak gitu. Memang ada nasi Terus goreng. di kantin itu ada mas-mas sama mbak-mbak dari Jawa, dari Indonesia. Oh. Jadi mereka tuh selalu masak yang kayak makanan Indonesia gitu. Oh. Tapi kalau di Malaysia tuh nasi goreng itu ada banyak jenisnya. Tapi aku lebih lebih suka nasi goreng yang pakai kecap manis gitu loh, pakai sos Wow, gitu. pakai Tapi nasi kalau goreng di kecap. Malaysia kayaknya aku belum nemu nasi goreng yang kayak gitu. Jadi ya aku ya kangen sama nasi goreng Indonesia waktu di Malaysia. Terus yang ketiga adalah pasal MTV. makanan ya guys Jadi ya. waktu aku di Malaysia biasanya tuh main sama teman-teman Malaysia juga. Biasanya kalau sore malam tuh main badminton atau main bola kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada yang nggak keluar. Terus aku nanya kalau dia di mana, ngapain gitu. Biasanya jawabnya lagi nonton sinetron di kamar gitu. Jadi sinetron itu punya Indonesia kan, tapi banyak teman-teman Malaysia juga ternyata suka nonton sinetron. Jadi mereka juga bisa paham bahasa Indonesia. Jadi kadang aku juga suka pakai bahasa Indonesia sama mereka gitu. Oke, terus selanjutnya aku mau jawab pertanyaan kedua. Suka nonton sinetron? Apakah bisa bahasa Melayu juga nggak di jurusan belajar bahasa kedua-duanya? Saya boleh cakap bahasa Melayu, tetapi lebih pandai bahasa Indonesia lah. Nah, Wah aneh banget kalau bahasa Melayu sih kecil. Emang aneh banget sih karena lidahku udah kayak Indonesia banget kan. Jadi ya jawabannya adalah ya aku bisa bahasa Melayu dan di kampus aku belajar bahasa Melayu juga. Jadi di jurusan wah, memang pandai juga. Bisa bahasa Melayu juga guys. Cuma mungkin ada sedikit agak pelik juga bagaimana dia menutur bahasa Melayu tuh kan, seperti dia lebih bisa bahasa ngomong bahasa Indonesia. Soalnya begitulah kayaknya. Oke guys, kita lanjut. ada dosen-dosen dari Indonesia dan dari Malaysia. Tapi ini sebenarnya bikin bingung banget sih karena menurut aku cukup berbeda bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kalau kosakatanya sama kalau kayak nada-nada juga, logatnya juga beda banget Betul, kan. betul. Jadi, Memang waktu beda aku banget ke lah. Malaysia tuh pas aku dengar bahasa Melayu tuh kayak aneh banget. Kalau bahasa Indonesia tuh nyaman banget kan dengar karena lembut bahasanya. Karena udah di Indonesia dulu kan sebelum ke Malaysia. Jadi aku udah terbiasa dengan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman di jurusanku biasanya mereka juga harus milih sih, pengen lebih fokus bahasa apa. Biasanya tuh teman-teman lebih memilih bahasa Indonesia menurut aku. Jadi biasanya kebanyakannya ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia gitu. Tapi ada juga sih teman-teman yang cuma pernah ke Malaysia saja, itu mereka tuh bahasanya benar-benar kayak Melayu banget. Terus ada satu hal yang bikin sedih banget aku waktu di Malaysia. Aku waktu itu nangis parah gara-gara aku pakai bahasa Indonesia di Malaysia. Waktu itu University Malaya mau bikin satu program yang untuk pelajar orang asing gitu. Jadi itu seperti kayak dialog pakai bahasa Melayu. Ada gitu. tutorial Jadi bahasa ada Melayu. Kayak banyak situasi dan orang asing sama orang Malaysia kayak ngobrol-ngobrol. Jadi kalau orang yang mau belajar bahasa Melayu itu bisa belajar bahasa Melayu, lihat video itu kayak content education gitulah maksudnya.
Terus aku tuh diajak sebagai kayak pemainnya. Jadi aku tuh dipilih sama dosen orang Malaysia. Dosen tuh apa guys? Dosen tuh apa ya? Karena bahasa aku Anda turunkan di ruangan komentar ya guys ya. lebih kayak bahasa Indonesia. Jadi aku harus latihan biar lebih kayak bahasa Melayu kan. Jadi aku udah latihan sama dosennya dan teman-teman Malaysia juga. Nah pas hari syuting itu lagi syuting. Nah tiba-tiba satu dosen yang lain datang, terus beliau tiba-tiba bilang, kamu pakai bahasa Indonesia, ini kan untuk bahasa Melayu. Jadi aku tuh tiba-tiba diusir. Aku disuruh keluar, walaupun aku ini udah kayak latihannya juga lumayan lama itu untuk persiapannya. Tapi lagi syuting tapi aku disuruh keluar gitu. Jadi tuh aku kayak Sampai hati disuruh diusir keluar ya guys ya. Disebabkan gara-gara hanya menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa macam tuh guys? Kenapa macam tuh? Saya pun heran juga lah ya guys ya. Tapi apapun kita lanjutlah. Kenapa begitu? Tapi apapun mudah-mudahan aman dan nyaman ya. Yuna Nuna. Macam manapun sekalipun ya guys. wah, kenapa sih aku? Karena katanya pakai bahasa Indonesia, sebenarnya bahasa KL ya, bahasa yang dipakai di Kuala Lumpur itu ada nadanya yang kayak saya iya yang kayak gitu kan. Katanya aku nggak pakai bahasa KL, jadi aku disuruh berhenti dulu syutingnya. Walaupun dosen-dosen lain dan teman-teman Malaysia udah bilang udah oke, tapi dosen yang lain tuh kayak gitu. Kayaknya Jadi, begitu. sebel banget ya sebenarnya. Jadi waktu itu tiba-tiba ambil teman orang orang lain sih untuk syuting. Terus pernah ya tiba-tiba disuruh keluar. Jadi waktu itu nangis di jalan pulang ke asrama tuh aku nangis terus. Jadi teman-teman pada nanya kan, kenapa Yuna nangis gitu. Ya aku gimana yang kalau mau curah sama orang Malaysia kan nggak enak ya. Jadi waktu itu aku ingat curah sama Dini itu katanya kadang mengalami hal seperti itu karena pakai bahasa Indonesia. Jadi ya orang Malaysia liatnya kayak gini gitu. Jadi waktu itu aku udah sadar kalau di Malaysia jangan pakai bahasa Indonesia, lebih baik pakai bahasa Inggris. gitu. Oke. Jadi ini memang hal sedih banget sih waktu aku di Malaysia. Baik. Terus pertanyaan ketiga adalah waktu belajar di Malaysia, kenapa lebih akrab sama teman-teman Indonesia? Punya teman-teman Malaysia juga nggak? Iya, aku memang lebih akrab sama teman-teman Indonesia dan aku sebenarnya punya teman-teman Malaysia juga. Wah, ada juga. Tapi kenapa aku lebih memilih teman-teman Indonesia? Karena sebelum aku ke Malaysia aku udah di Indonesia dan aku jatuh cinta sama Indonesia. Betul Dan juga. apa ya, karena ya suka sama Indonesia dan teman-teman Indonesia. Terus apalagi karena aku juga kayak exchange student. Terus kalau teman-teman Indonesia juga datang ke Malaysia sebagai exchange student kan, jadi kami tinggal di dorm yang sama. Dan karena kami semuanya kayak kami rasa kayak kami tinggal di luar negeri. Jadi kalau biasanya mainnya juga sama teman-teman yang exchange student bareng kayak gitu. Jadi aku karena tinggal bareng juga kayak gitu, jadi aku kayaknya lebih memilih teman-teman Indonesia. Iya, betul lah. Dan kalau teman-teman Indonesia kan walaupun nggak kenal, tapi biasanya tuh kalau lihat kayak senyum dan kadang ngajak ngobrol juga kayak gitu kan. Jadinya aku kayak merasa lebih nyaman sama teman-teman Rasa Indonesia. lebih nyaman dengan teman-teman di Jadi Indonesia. inilah pengalaman aku waktu di Indonesia dan Malaysia. Jadi semoga pertanyaan dari teman-teman ini bisa dijawab ya. Ya. Terima kasih hari ini juga udah dengerin ceritaku. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah! Oke guys, demikianlah sebentar tadi penerangan daripada channel Yuna Nuna, di mana dia mengatakan sesuatu hal pengalaman beliau, pengalaman yaitu bedanya, bagaimana bedanya di antara Malaysia dan juga Indonesia dari segi bahasa, dari segi makanan, dari segi keakraban bersama dengan teman-teman yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia. Pokoknya ialah dia telah menjawab beberapa hal. Ternyata guys, menurut daripada Uncle, Yuna Nuna ni bisa lebih rapat kepada Indonesia berbanding di Malaysia. Walau bagaimanapun, itu adalah salah satu hal pandangan dan juga pengalaman masing-masing. Sebab kalau dia berbahasa di Malaysia dengan menggunakan bahasa Indonesia, sebab di Malaysia kebanyakannya ada ramainya tenaga kerja asing guys. Jadi
mereka tidak bisa bahasa Malaysia, dan mungkin beliau mungkin tidak biasa berbahasa Malaysia sebab kerana sebelum ke Malaysia ataupun tinggal belajar di Malaysia, beliau sudah lama duluan tinggal di Indonesia, belajar di Indonesia. Pokoknya begitulah ya. Sebab itulah kenapa dia bisa ngomong lancar bahasa Indonesia. Ternyata guys bahwa Yuna Nunen dia lebih rapat dan lebih akrab dengan teman-teman yang berada di Indonesia. Oke guys, jadi itu adalah salah satu pengalaman dan juga pendapat daripada beliau. Masing-masing lah dengan pendapat dan juga sebagainya, sebab tidak salah untuk kita memilih pendapat dan juga apa sajalah perkara-perkara yang dilalui melalui kehidupannya seharian. Oke guys, itu saja daripada Uncle. Apa pendapat anda kalian semua tentang video pada kali ini guys? Anda turunkan di ruangan komentar. Sehingga dengan itu guys, kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Oke guys, itu saja daripada Uncle. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Thanks for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.